Dalam setiap denting piring yang beradu, tersimpan kisah tentang rasa syukur masyarakat agraris, tentang penghormatan kepada alam, dan tentang ketangguhan budaya Minangkabau yang terus hidup dari generasi ke generasi. Hari ini, kita akan menyelami salah satu warisan budaya Indonesia yang syarat makna dan keindahan gerak, Tari Piryang Suluh. Tarian yang memadukan kelincahan, keharmonisan, dan nilai filosofis ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga cermin dari identitas dan kebijaksanaan leluhur. Melalui obrolan budaya ini, kita akan membahas lebih dalam tentang asal-usul tari Piryang Suluh, makna simboliknya, hingga bagaimana tarian ini beradaptasi di era modern. Bersama para narasumber yang merupakan pelaku seni dan budaya, kita akan menelusuri jejak langkah Piryang dan Suluh sebagai bagian penting dari mozaik kebudayaan Indonesia. Nan bunyi tamborang gunung, nan bunyi manjalang sanjo, Piryang Suluh tarirang gunung, main anak-anak muda Piryang Suluh tarirang gunung, main anak-anak muda. Selamat datang di obrolan budaya RRI Bukit Tinggi bersama saya Andini Meza Putri. Pemirsa, kali ini obrolan budaya kami ajak Anda langsung dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Luar biasa, sungguh opening yang sangat syahdu dari Sanggar Aguang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan saya saat ini bersama dengan Bapak Syahrial dan Bunda Asnimar. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bunda, selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, syahdu sekali saluang tadi ya Bunda kita dengarkan. Sepertinya Bunda dulunya adalah seorang pedendang, betul? Pedendang juga, kori juga. Qori'ah juga, luar biasa. Ya. Jadi masih ada sampai sekarang kelihatan bakat beliau ya Bapak ya. Ya, alhamdulillah untuk lansia juara 1 juga Padang Panjang Wah, Qori'ahnya. luar biasa. Bunda jangan bilang memanfaatkan lansia. dunia untuk akhirat gitu. Amin amin. Ya Tapi Allah. semangat jiwa masih muda ya Bunda. Insya Allah Ya? semangat ada, tapi kondisi sudah agak menurun gitu. Alhamdulillah, tapi masih bisa sempat melestarikan untuk generasi muda. Insya Allah akan berupaya semaksimal mungkin Luar selagi tenaga biasa. masih ada. Baik pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Bukit Tinggi, tentunya siang ini kita berbicara tentang tari Piryang Suluh yang ternyata menjadi salah satu ikon dari Kota Padang Panjang. Dan tari Piryang Suluh ini direvitalisasi oleh Sanggar Aguang yang itu dirintis oleh Bunda Ya, dan juga oleh Bapak Syahrial. Jadi kita akan berbincang lebih dalam tentang salah satu jenis tari piryang ini tentunya. Nah, Bunda atau mungkin Bapak Syahrial mungkin boleh bercerita, kita sedikit flashback. Iya, baik. Oke, apa sebenarnya yang menjadi titik awal dari Sanggar Aguang ini untuk berpikiran bahwa tari Piryang Suluh ini harus dilestarikan kepada anak cucu? Iya, titik awalnya itu adalah seperti apa masyarakat Nagari Gunung ini kita tahu dulu
ternyata di Nagari Gunung ini banyak sekali seniman-seniman yang ada ya, dan itu juga dari mama-mama, kakek dulu juga sudah sebagai pelakunya, dan alhamdulillah tiba-tiba di kita juga tidak bisa mungkin sudah titisannya barangkali. Nah, jadi tari piring ini juga salah satu yang ada pada kakek dulunya, diperlihatkan ke kita begitu sederhana. Kita awalnya belum mengetahui ini untuk apa gitu. Nah, karena ada darah seni juga, kakak, ibu juga dulu juga berkesenian. Nah, setelah meneruskan pendidikan di akademis ya di ASKI Padang Panjang, ya ternyata kita memiliki sesuatu di nagari kita, dan kita coba menghadirkan kembali, mencoba mereview kembali untuk bisa memperlihatkan kembali ke ranah atau kepada masyarakat bahwasanya di nagari kita ada tari piring Suluh ini. Dan kita hadirkanlah waktu itu, walaupun belum sekomplit yang seperti sekarang ini, tapi kita sudah mengawalinya. Satu persatu gerakan kita bawakan di dalam penampilan-penampilan. Jadi ada kegiatan-kegiatan nagari kita hadirkan. Nah, selanjutnya kita betul-betul serius untuk membangun kembali, merevitalisasi tari piring ini. Ya bisa hadir seperti nanti kita bisa lihat. Jadi perjalanannya juga cukup panjang ya, cukup panjang, dan berawal kita mengangkatnya itu pada tahun 1988. 1988. Iya, 88 itu Okay. belum total ya, belum maksimal. Nah, akhirnya sekaitan dengan pertumbuhan dan juga ada pembinaan dari pemerintah juga, dan juga perhatian dari angku-angku nenek mama juga untuk memberikan semangat kepada kita untuk kembali mengangkat seni tradisi yang pernah ada di nagari kita, nagari Gunung Padang Panjang. Nah, akhirnya bisa terwujud bersama dengan Bunda dengan betul merevitalisasi tarian ini, termasuk juga musiknya. Nah, ternyata alhamdulillah itu mendapatkan sambutan, dan bahkan yang tua-tua dulu juga kembali mengingat bahwasanya dia menyaksikan tari piring Suluh ini terakhir itu pada tahun 1958. Ya. Sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali. Betul. Sehingga tahun 88 atau tahun 88 itu kita sudah memulai kembali. Okay. Nah, itu lebih kurang pertumbuhannya, dan akhirnya tari piring Suluh ini dengan perkembangan diikuti juga dengan adik-adik juga, pemuda-pemuda juga yang memang di tempat kita itu juga ada sasaran silat, jadi untuk lebih mempermudah untuk transformasi tari piring Suluh ini pada saat latihan. Dan akhirnya beberapa kali tari piring Suluh ini disajikan bahkan sampai ke tingkat internasional. Luar Ya. biasa. Bahkan sudah dikenal mancanegara ya Pak Iya, ya. betul. Dari yang awalnya ada di Padang Panjang sampai akhirnya dikenal di berbagai negara. Iya. Dan Alhamdulillah. terakhir juga alhamdulillah tari piring Suluh ini juga diapresiasi oleh PT POS dan dijadikan perangko pos Indonesia pada tahun 2022 ya. Oke. Iya. Itu bentuk apresiasi. Apresiasinya. Ya, oke, Jadi baik. sudah menjadi lembaran negara barangkali ya, Betul. lembaran Jadi negara. tidak salah kalau akhirnya tari ini menjadi ikon dari Kota Padang Panjang. Iya, betul. Kita bangga sekali. Dan pada prinsipnya walaupun kami yang mengembangkan sesuatu yang menyenangkan itu, tarian ini sudah kembali menjadi milik kita bersama. Nah, jadi sudah bisa menjadi milik kita bersama, dan tarian ini di berbagai kesempatan kita berikan pengenalan, kita berikan workshopnya juga, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, baik di dalam maupun di luar negeri, masyarakat siswa-siswa, pemuda-pemuda, dan juga bahkan
pada saat pertukaran pemuda nasional itu mereka stay-nya malah di Sanggar dan mereka juga mempelajarinya. Oke. Jadi sudah dibawa ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nanti kawan-kawan yang pernah ikut pelatihan ini mungkin bisa rindu ya, atau mungkin rindu dengan tarian ini yang dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, Jawa Iya. Timur ya, kemudian juga Sumatera Utara. Ayo kita kembali ke Aguang ya untuk mengobati kerinduan barangkali ya. Betul. Dan nanti kita juga akan menampilkan tarian ini ya, Iya, Pak nanti ya. kita tampilkan, Oke, ya. kecuali Andin, karena aku nggak bisa, harus belajar dulu ya. Iya. Baik, tapi sempat vakum berarti ya Pak ya, dari yang tahun 50-an. Iya betul, sempat vakum karena memang kalau dilihat tarian ini kenapa vakum, memang ini butuh pemahaman, kemudian butuh keseriusan di dalam hal mempelajarinya dan lebih-lebih pada saat menampilkan. Baik. Nah, jadi ada semacam bukan tantangan, ada beberapa keterampilan yang memang kalau keterampilan itu tidak didapatkan maka tarian ini tidak bernama tari Piriang Suluh, karena Iya. tari Piriang juga sembari membawa suluh atau obor ya. Iya. Karena tarian ini sebetulnya implementasi dari kehidupan masyarakat di Nagari Gunung pada masa lalu. Di mana pada masa lalu itu kegiatan bertani, kehidupan keseharian, kemudian juga kasurau itu adalah hal yang rutinitas yang dilakukan. Di mana kasurau itu dilakukan pada malam hari dan alat penerangan yang dipergunakan diantaranya ini suluh. Waktu itu senter belum ada, apalagi listrik ya. Iya. Nah, jadi waktu pulang dari surau itu, dari pulang mengaji itu kita bawa penerangannya dengan suluh. Bahkan suluh ini adalah mainan kami gitu. Jadi sudah baik. mainan. Jadi kadang-kadang dipakai untuk balapan ya. Balapan Dipakai lari balapan, sembari ditaruh di atas kepala sambil lari gitu Di ya. atas kepala, Di Pak? atas kepala. Nah, jadi akhirnya kebiasaan pertandingan lain itu kita dikombinasikan karena juga bisa kita latihannya juga ada latihan silat dan segala Iya. macam. Mm-mm. Nah, itu dipadukanlah antara Baik. gerakan-gerakan silat karena basic gerak tari Piriang atau bahkan mungkin secara keseluruhan tari Minang itu basicnya adalah silat ya. Baik. Nah, itulah dia. Kemudian kehidupan-kehidupan lain yang tergambar melalui tari Piriang Suluh ini adalah kehidupan bertani, ke sawah, pulang ke sawah, panen, dan termasuk juga ada kegiatan di rumah. Pada ibu-ibu masak ya. Iya. Itu juga ada gerakan-gerakannya atau Wow. lagi menjahit. Nah, Iya. itu nanti ada nama beberapa gerakan-gerakannya itu diambil dari kegiatan aktivitas keseharian. Nanti akan kita saksikan pemirsa. Iya, Jadi betul. kehidupan sehari-hari masyarakat Minang di zaman dulu itu salah satunya yaitu terefleksi lewat tari Piriang Suluh. Iya. Nanti kita akan saksikan. Betul. Nah, Bunda juga mungkin boleh bercerita. Berarti kan dari tahun 50-an sampai tahun 80-an muncul kembali, dari 80-an sampai sekarang ada mengalami kendala nggak sih Bun dalam proses revitalisasi ini? Ya, barangkali ini kebetulan tahun 58 tuh kita baru berumur 1 tahun ya. Baik. Dan setelah itu pergolakan PRRI namanya, kita Iya. nggak ngerti dengan ini sama semuanya. Hmm. Kebetulan untuk tari Piriang Suluh ini sebetulnya kami mendapatkan awalnya hanya disuruh belajar silat. Ternyata pada saat itu muncullah gerakan-gerakan yang Piriang Suluh, tapi kakek itu tidak mengatakan ini tari Piriang Suluh. Hanya kami terdesak waktu itu harus mempersiapkan silek galombang untuk musrenbang Nagari Gunung. Saat itu Gubernur Sumatera Barat adalah Harun Zain. Beliau berteman dengan Bustanul Arifin. Katanya saya bahasa Minangnya, Den kalau ndak ada orang bagaden cak Den ndak datang ke gunung doh. Dengan waktu 1 minggu kami disuruh belajar dengan gaya Malipui, belajar silat cuma 2 malam. Kami gerak silat yang kami pelajari itu kami olah dan kami ajarkan ke anak muda-muda untuk menanti Gubernur Azwar Anas. Saat itulah kita mendapatkan sedikit tentang silat dan gerakannya. Jadi setelah itu waktu berjalan dan Pak Gubernur waktu itu Harun Zain hadir dan dia pesan dan lanjutkan untuk kegiatan budaya tradisi Minang di Nagari Gunung. Pada waktu itu belum kota Padang Panjang, masih kota Madia. Jadi gunung waktu itu masih dalam keadaan posisinya di tanah datar. Nah, jadi mungkin kalau cerita negeri mungkin bukan anunya kita. Jadi setelah itu berlanjut dengan tari Piriang Suluh ini, kebetulan Bunda kan kuliah di Solo S2-nya koreografer untuk penciptaan tari. Seiring dengan itu, dengan hadirnya ilmu-ilmu komposisi dan koreografi itu, muncullah keinginan memunculkan kembali bagaimana kita
agar Piriang Suluh ini dikenal dari nagari sampai dunia luar begitu. Jadi dengan adanya kebetulan Syahrial di pariwisata, kita di kampus, alhamdulillah ada sanggar. Jadi dari 3 instansi ini kami bisa mengangkat suatu pertunjukan. Kebetulan yang dosen ini kan harus berkarya. Dengan adanya karya kita angkatlah potongan-potongan Piriang, tari gerak-gerak tari Piriang Suluh diangkat menjadi satu karya. Yang pertama Bunda angkat karya yang judulnya itu Maoyak Jambu. Maoyak Jambu ini adalah kegembiraan orang gunung di sawah. Dan ini juga ditampilkan waktu itu Minang Filik. Jadi dibawalah kerbau, dibawa semua peralatan untuk propertinya, untuk settingnya. Dan dihadirkanlah utuh tari Piriang, tapi bukan pakai suluh. Dan berlanjut dengan kegiatan berikutnya, diadakan juga masih ada penampilan karya dosen lagi dengan judul Mambangki Manjapui Nantingga. Akhirnya Bunda maksudnya Piriang Suluh ini sudah lama tidak dibawa, Bunda angkat kembali melalui karya Manjapui Nantingga itu. Akhirnya tampil lagi. Setelah itu pada festival Serambi Mekah pertama 2004 kalau tidak salah, barusan Minang Filik apa namanya sekarang? Bukan yang di bawah. Mifan. Waktu itu festival Serambi Mekah pertama Bunda hadirkanlah tari Piriang pakai suluh ini. Itulah pertama kami angkat. Kebetulan waktu itu salah satu penontonnya ada yang dari Australia dan dia berniat akan mengajak. Alhamdulillah sampai juga 2007 kami diundang ke Australia dengan membawa tari Piriang Suluh. Dan ini kami selalu berupaya agar Piriang Suluh ini tetap hadir di mana-mana. Jadi kita tidak tertutup hanya untuk Padang Pajang saja, karena ini sudah menjadi punya milik kita semua. Insya Allah kita akan berupaya seperti itu. Biar makin dikenal luas juga ya Bunda insya Allah. Ya. Jadi luar biasa sekali pemirsa, dari yang awalnya itu gerakan silat dulu sebagai dasarnya itu Bunda ya, akhirnya mengalami perkembangan, ada inovasi-inovasi gerakan. Tapi ada batasannya nggak sih Bun untuk tari Piriang Suluh ini, karena ini kan tari tradisi. Untuk kita berinovasi gerakan atau improvisasi itu ada batasnya. Sejauh manapun kita boleh untuk mengembangkannya, modifikasi, tapi dengan syarat tradisinya jangan dihilangkan. Apa nilai tradisi yang paling kental dari tari? Yang paling kental itu adalah dirinya sendiri. Harus yakin akan diri itu sendiri, apapun bentuknya, karena kita ada yang lebih tinggi di atas kita. Wow. Ya, jadi itu tradisi itu sebetulnya kalau lihat apa ini Piriang Suluh, apa ini tari. Tapi sesungguhnya ada sesuatu hal yang yang dipesankan, bahwasanya hidup itu tidak sia-sia. Kita harus mengisi dunia dan akhiratnya. Seperti di dalam randai kan ada itu balai-balai basimpang tigo, sesimpang jalan kapacuan. Randai pemenan matu akhirat jangan dilupakan. Jadi itu syair-syair lirik randai itu memberikan kepada semua seniman bahwa seniman itu harus seimbang. Sepertinya Nabi Muhammad juga, kerjakanlah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi, tapi sebaliknya kerjakan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi berarti seni dan agama selagi kita mampu mensiasatinya, insya Allah kita tidak akan terjerumus. Mudah-mudahan para seniman semuanya bisa memanfaatkan hal seperti ini. Itu barangkali pesan yang bisa kita lakukan di dalam untuk berkesenian, bahwa berdakwah itu bukan hanya di mimbar saja, tapi berseni bisa kita berdakwah, insya Allah. Berarti bisa kita simpulkan kalau ternyata tari Piriang Suluh ini tidak hanya punya nilai ritual, tapi juga nilai spiritual. Iya, insya Allah. Dan lewat gerakan-gerakan yang tadi sempat dibahas juga sama Bapak, Pak, nanti boleh dicontohin nggak sih Pak gerakan yang ada filosofinya, itu gerakan apa saja atau semua gerakan mengandung filosofi Pak? Dari beberapa gerakan-gerakan itu, yang pertama adalah gambaran atau implementasi perwujudan dari aktivitas keseharian. Namun tanpa kita sadari, di aktivitas kita itu sendiri juga setiap langkah kita itu ada mengandung makna. Jadi hati-hati kita saat melangkah, dan langkah itu memang harus ada perhitungannya, ada pertimbangannya, karena setiap langkah kita itu nanti akan ada konsekuensi, ya ada konsekuensinya. Dan
ketika itu kita lakukan maka akan diketemukanlah yang namanya keseimbangan, ya, keseimbangan tubuh, keseimbangan pemikiran, dan juga keseimbangan di dalam jiwa raga, ya, jiwa raga. Jadi secara keseluruhannya itu memang kita membutuhkan yang namanya konsentrasi, kemudian juga kita menyampaikan, karena di sini syarat dengan pesan, ya, pesan yang akan bisa disampaikan. Dan ini juga salah satu syiar, ya, kepada kita bersama. Ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lakukan di saat kita tampil tari Pindang Suluh ini. Di antaranya ini syarat mutlak nih, Oke, tidak boleh sombong. tidak Iya. boleh sombong. Tidak boleh sombong, Hmm. oh saya yang hebat nih, dan Hmm. segala macam. Itu tidak boleh. Kalau masih ada perasaan itu dalam hati kita, ya saya secara pribadi belum berani untuk turun ke ini. Jadi butuh kita konsentrasi yang agak, ya, bukan agak, memang total kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa pada saat melakukan kegiatan ini. Pada prinsipnya kehidupan kita ini harus selalu berserah diri kepadanya. Oke, Iya. itu pantangan utamanya ketika Iya. menampilkan tarian ini, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tapi Bapak sendiri atau Bunda juga mungkin boleh berbagi pengalaman yang mengalami langsung, pernah nggak sih Pak? Sombong nih, agak tersirat dikit lah, oh lebih senior misal lebih bisa. Tidak boleh. Ada dampaknya? Itu memang tidak boleh. Baik. Kalau masih ada saja rasa sedikit untuk pamer, Mm-mm. itu kadang-kadang tarian ini agak lambat baru muncul gitu loh. Karena Oh. memang itu harus dihilangkan. Baik. Itu harus. Mm-mm. Itu adalah salah satu persyaratan yang memang dimintakan sebelum kita turun untuk menarikan tari Pindang Suluh ini. Berarti Ya. artinya kita harus membersihkan hati lah, Iya, gitu ya, betul. sebelum menekuni tarian Iya, ini. betul. Jadi karena ketika kita tampil itu sebetulnya bukan apa ya, untuk memamerkan bahwa saya hebat, tidak, bukan kita yang hebat. Iya. Iya, karena kita yakin dengan meminta kepadanya kita diberi, diantaranya itu adalah perlindungan. Oke. Iya. Nah, Bunda, kan banyak ya dari anak-anak Sanggar Aguang yang juga sudah menguasai lah, sedang belajar lah ibaratnya, belajar tarian ini. Masih terkait pantangan yang tadi, yang namanya anak-anak muda ini sedikit banyaknya pasti adalah sifat-sifat Iya. sombong atau ingin dianggap hebat. Ya, Gimana kadang- dari Bunda dan Bapak Ya, membentuk kepribadian mereka ini? kadang-kala mungkin yang merekanya anak muda, ya, Mm-mm. pasti banyak sedikitnya ada pamernya gitu. Betul. Kadang mereka juga dapat risiko gitu. Oh, ada risikonya. Ada risiko. Contohnya apa, Bunda? Ya, kadang-kadang mereka cedera, malah tidak di dalam ini dia yang kena cedera. Selesai nari dapat musibah dia. Pernah di Kerinci dulu, Festival Kerinci 2. Oke. Di dalam penampilan tari dia tidak kena. Ternyata sampai di luar sudah selesai acara, datang aja kaca itu melempar kakinya, tidak tahu dari mana. Akhirnya robek kakinya, tidak Ya tahu. ampun, merinding. Setelah selesai. Jadi kita barusan ada tawaran, kita sudah menyiapkan mental untuk ini. Kemarin Irfi lagi itu mengasih WA, Iya. kita sudah siap mental sebelum disampaikan ke sini. Wow. Jadi apapun ya, sebelum ke sini barusan datang dari WA-nya, Iya. kita sudah siap mental untuk itu. Jadi kita Oke. tidak ada hal-hal yang lain kita pikirkan. Berarti kalau dari Sanggar dapat tawaran untuk menampilkan tarian ini, itu yang pertama disiapkan itu mental sama hati yang bersih Iya, tadi. ha-ha. Bukan persiapkan, oh anggotanya ini, penarinya, pemusiknya, bukan gitu Pemusiknya dulu ya. kemarin malam baru dikasih. Oh baik. Kebetulan baik. mereka sudah profesional juga kan. Tapi Alhamdulillah. untuk pemusik itu kadang-kala beresiko juga. Kadang-kadang saluangnya nggak bisa ditiup Oh, gitu. Jadi iya, ada juga kadang-kadang, tidak selalu gitu. Hmm. Jadi kalau memang kita harus berserah diri, dan ini adalah milik Allah, dan Ya. itu adalah yang Allah, pemberian Allah untuk kita semua. Oke. Kita juga kepada anak-anak, Hmm. kenapa sih kok kita disuruh menari? Kenapa kok enggak jadi sopir? Kenapa kok enggak jadi Iya, ustadz, ustazah gitu? Mm-mm. Jadi karena kita berbagi, ibaratnya satu tubuh, kaki untuk jalan, mata untuk melihat, ibaratnya guru mengajar, orang jualan berdagang di pasar, orang tani ke sawah. Jadi kita sudah berbagi-bagi tugas. Jadi yang bagian kita, yang bagian seninya begitu. Baik. Ya yang namanya pantangan ya pemirsa ya, kalau dilanggar ada aja resikonya, kualat kalau bahasa orang tua dulu ya. Tapi mudah-mudahan lah, Hmm. insya Allah gitu. Insya Allah. Tapi pada Allah selalu prinsipnya bersama. kita memang sanggar ini adalah Hmm. bukan tujuan, tetapi adalah alat bagaimana kita bisa sanggar ini sebagai media atau alat untuk bisa
merangkul, sungguh pun tidak banyak, tetapi ada beberapa yang bisa kita rangkul, kita selamatkan, atau bahkan itu bisa membawa manfaat dari yang kita lakukan, dan bahkan yang awalnya ya main-main ya, tetapi akhirnya menjadi profesi bagi mereka gitu loh. Jadi diseriusin. Ya, yang awalnya itu belum lagi mencintai berkesenian, tetapi begitu bergabung akhirnya memutuskan bahwasanya berkesenian itu adalah pilihannya dan profesinya. Dan itu alhamdulillah itu satu menggembirakan bagi kita, luar biasa. Dan hadir pada juga kesempatan kali ini salah satu yang merasakannya adalah itu ada Erik ya. Oke. Boleh kita panggil barangkali? Oh, ada Erik Iya, ya, boleh. Erik. Silakan, udah Erik ya. Jadi Erik ini awalnya dari SMK ya, dari SMK kelas 2 bergabung. Dia bukan orang kesenian gitu ya. Baik. Akhirnya bergabung dengan kita dan alhamdulillah. Ya boleh, silakan di sini aja nggak apa-apa. Nah, silakan bergabung. Ini kecil-kecil cabai rawit. Kecil Ya. kayaknya enggak juga deh. Ya. Oh iya, mari Alhamdulillah akhirnya dia memilih untuk terjun kesenian, itu adalah jalannya. Oke. Dan alhamdulillah sekali Erik. juga sekarang ini satu hal yang sangat menggembirakan, dia masuk melanjutkan pendidikannya ke seni, betul-betul bertekuni di dunia seni. Dan alhamdulillah sekarang Di titik insya Allah ini di sudah titik ya. ini mendapatkan ada dosen di Unimed nih sekarang. Alhamdulillah udah Erik. Selamat Iya. bergabung ya bersama kami. Tapi luar biasa loh, dari yang Bapak bilang tadi sebelumnya tidak ada ketertarikan sama seni lah mungkin ya, bukan berlatar seni. Apa akhirnya yang bikin udah Erik membuat keputusan harus terjun nih ke seni? Karena ya memang awal-awalnya itu Mhm. dari kegiatan ekskul di sekolah, kemudian ada beberapa teman saya yang sudah bergabung dengan Sanggar Seni Aguang, dan akhirnya kami diajak latihan ke sanggar begitu. Sebelumnya saya sendiri memang belum kenal dengan seni gitu. Biasanya saya bertani, ngojek untuk kebutuhan sekolah, dan akhirnya terdampar di Sanggar Seni Aguang. Terdampar indah kalau Ya, begitu ya. Terdampar di jalan yang indah. Alhamdulillah. Dan akhirnya memilih menekuni seni gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi ada perubahan nggak udah Erik dari yang sebelumnya nggak suka seni nih, lebih ke sifat atau karakter setelah menekuni seni? Sangat. Apa sangat. aja? Karena terutama di silat ya Mbak ya. Hmm. Kita diajarkan bagaimana silat itu bukan untuk berkelahi dengan orang lain pada prinsipnya, tetapi bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, di situ banyak sifat-sifat negatif dari diri saya, seperti yang tadi dibilang Mete, kesombongan, rasa angkuh, rasa malas, itu perlahan dibunuh gitu. Wow. Dan itu berdampak ke semua hal yang dilakukan jadinya ya. Iya, betul sekali. Oke. Yang paling seru kalau menekuni tarian inilah ibaratnya, mendalami tarian ini. Bagi saya sendiri sebenarnya yang prinsipnya sekali adalah bagaimana berbenah diri tadi Mbak. Kalau tarian, silat, ya pementasan itu bonus lah, hiburan seperti itu. Tapi bagaimana saya bisa merubah diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Dari proses berkesenian ini Mbak. Wah, luar biasa. Jadi Ya, sangat mungkin membanggakan kebetulan ya. Erik ngambil jurusannya beda, dia jurusan teater, Oh, tapi jurusan tidak teater. meninggalkan tari. Wah, luar biasa. Jadi tarinya udah mendarah daging lah gitu udah ya. Nggak dilanjutin pun nggak apa-apa, tapi udah bisa, udah menguasai gitu. Insya Allah. Ini basicnya ini teater Basicnya ini. Teater. Wah, sukses terus ya udah Erik. Iya. Terima terima kasih. Iya, Jadi ini gimana, Pak? tiga-tiganya yang saya, Bunda sama Erik, Hmm. ini sosok yang ada di Perangko Pos Indonesia itu. Oh. Iya. 3 orang. Iya. Wah, luar biasa pemirsa. Menyaksikan langsung. Kalaupun nggak bisa melihat perangkonya ya, Bapak ya, tapi bisa menyaksikan di depan layar Anda.
Wah, masih ada perangkonya sampai sekarang, Pak? Masih ada, dia kan baru Bapak masih terbit tahun simpan? 2022 ya, terbitnya. Kalau perangkonya itu perangko 2021, tapi Oke. belum ketemu kita di Padang Panjang. Oh, belum perangkonya. ketemu. Wah, harus dicari sih kayaknya Bunda. Jadi kan jadi aset juga buat Sanggar Aguang gitu Iya. ya. Kalau nggak salah Bapak juga ada foto Bapak ya di dalam. Apa lukisan sih di Iya, dalam ada. museum? Foto. Ada foto Tari Hmm. Piriang Suluh ini sebagai salah satu dokumen ya, dokumen kebudayaan Minangkabau ya, Wah. karena ini sudah kembali lahir lagi gitu Ya, hidup lagi Ya, gitu hidup ya, Pak, lagi. ya. Nah. Itu yang di belakang. Ya, betul. Di belakang ada Museum PDIKM ya, ada Ya. bangunan PDIKM. Baik. Wah, luar biasa. Jangan-jangan Pak, beberapa tahun ke depan lukisan Bapak ada di Sana Negara, Pak. Amin. Kita nggak tahu Amin. ya kan, kita nggak tahu. Untuk awal-awal ini sebelumnya itu ada di rumah dinas wali kota ya. Rumah dinas tuh kan. Jadi step by step ya Pak ya. Tapi yang penting poinnya sejauh ini alhamdulillah sudah bangkit lagi tarian ini dan lestari sampai Ya, sekarang. kita Dan berharap jangan jangan terkubur punah. lagi. Betul, betul. Akan terus ada generasi yang melanjutkan Ya, tarian kita ini. berpesan kepada generasi yang muda. Selamat melanjutkan Ya. udah Erik Tentu ya. saja kita sangat Ramu-ramu si berharap kumbang jati kati indah pulang berkudo. Iya. Tah tumbuh hilang ganti pusaka turun kanan mudo. Mantap. Oh, bukan mantap, cakep. Gimana Ya, Pak? jadi kita sangat berharap kesenian ini bisa dilanjutkan oleh generasi penerus. Ya sepertinya itulah harapan kami, harapan kita bersama sehingga kesenian ini tetap menjadi milik kita. Oke. Jadi karena sekarang ini kita merasa ini bukan punya saya, ini bukan punya Bunda lagi, tetapi sudah menjadi milik kita bersama. Iya, Ya. oke. Dan Nanti- Tapi kita- kami juga tanpa musik tari tidak akan jalan. Oke. Jadi Ya. harus ada musik. Harus ada musik. Kama bunyi gandang ke situ rentak kaki. Kalau gandang tak bunyi kaki itu tak merentak. Wah, luar biasa. Jadi hal ini tentu kita membutuhkan juga ini generasi-generasi untuk penerus musiknya. Iya. Ini pada hari ini yang hadir Habib, Rafid sama Rofri. Namanya Rofri tapi panggilan Kedeng. Nama Agak Muhammad unik Hadi ya. Habib panggilan Cabia. Oke. Jadi namanya kita nggak tahu, itulah nama kesenangan mereka juga Iya, gitu. Oke, jadi teman-teman pemusik ini nanti akan mengiringi penampilan tari Iya, Piriang Suluh. iya. Baik. Mungkin kita break dulu, Bapak Ibu, nanti Oke. kita Baik. lanjutkan lagi masih Ya. bersama saya Andin tentunya dan para narasumber kita di program Obrolan Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Bukit Tinggi dan Bapak. Nah, Pak mungkin di Sarya. sesi akhir obrolan kita obrolan budaya ini, maksud kami seperti apa support dari pemerintah Kota Padang Panjang dan secara umum mungkin dari Provinsi Sumatera Barat untuk pelestarian tari ini, Pak? Iya, support dari pemerintah boleh dikatakan luar biasa, karena tarian ini diberikan ruang untuk bisa berkreativitas, memberikan semangat kepada kita bersama, di mana ada beberapa kesempatan-kesempatan itu bisa kita ikuti, apakah itu di kegiatan mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan juga di tingkat nasional. Jadi support itu luar biasa, bahkan sesuatu yang tanpa kita duga, Tari Piriang Suluh ini juga diapresiasi oleh pemerintah pusat sebagai warisan budaya tak benda, yang insya Allah ini menunggu SK-nya, tetapi secara prinsipnya sudah disampaikan bahwasanya ini adalah merupakan salah satu kebudayaan kita yang perlu kita lestarikan dan sudah menjadi bagian milik kita Indonesia. Luar Jadi biasa. ini sudah
bukan lagi milik kita, tetapi ini sudah menjadi milik Indonesia. Iya. Jadi support pemerintah alhamdulillah luar biasa. Itu ruang, kemudian juga kesempatan-kesempatan untuk kita berkreativitas itu adalah sesuatu yang sangat membantu, mendukung untuk kelestarian dari tari Piriang Suluh ini sebagai sebuah tari tradisi yang tumbuh dari kampung kecil Nagari Gunung Padang Panjang dan juga bisa menunjukkan kepada dunia kita kaya. Tapi luar biasa Pak, padahal kan ada banyak sekali ya bentuk wujud seni dan tradisi budaya di Minangkabau. Tapi alhamdulillahnya, beruntungnya tari Piriang Suluh ini tercatat menjadi warisan budaya tak benda nasional. Iya, betul. Oke, menurut pandangan Bapak sendiri sebagai pelakunya lah gitu Pak, apa sih nilai plus yang ada di tari Piriang ini? Nilai plus dari tari Piriang Suluh ini yang pertama, kenapa itu bisa pantas untuk dijadikan nilai budaya, karena nilainya itu yang sangat urgent ya. Karena mulai dari proses, kemudian kandungan makna dari tari Piriang Suluh ini sangat bermanfaat dan pantas dan patut untuk dipertahankan dan patut dan pantas untuk dikembangkan lagi ke depan. Sebagai jati diri bangsa kita dan sebagai warisan yang jangan sampai hilang begitu saja. Baik, kan ada banyak nilai-nilai yang dikandung tari ini Pak, seperti cerita kita di segmen 1 tadi. Tapi apa nilai utama yang ada dalam tarian ini yang mencerminkan budaya Minang Pak? Ya, nilainya di sini memang keteguhan kita menghadapi kehidupan, bahwasanya kehidupan kita ini tidak lempeng-lempeng saja mungkin istilahnya ya, pastilah penuh dengan tantangan-tantangan, dan tantangan itu bukan untuk dihindari, tetapi bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan yang ada. Bahkan tantangan itu seperti tergambar nanti di tari Piriang Suluh ini ada pecahan-pecahan beling, itu adalah beling-beling kehidupan ya, katakanlah demikian. Mungkin ada mengatakan wah itu mengada-ngada, tetapi kita menerimanya memang begini. Ya, kita menerimanya bukan mengada-ngada dimasukkan ini enggak, tetapi kita memang diperlihatkan dulu ketika bagaimana tari Piriang Suluh ini juga menggunakan pecahan-pecahan kaca, pecahan-pecahan piring yang dipergunakan, tetapi konsepnya demikian, bagaimana kita teguh dalam menghadapi kehidupan ini ke depannya. Baik. Nah, berarti menghidupkan tarian ini sudah, mengembangkannya sudah. Tugas yang paling mungkin paling berat atau mungkin paling penuh tantangan itu bagaimana melestarikannya Pak? Mempertahankannya itu tetap ada. Iya, betul. Apa kiat-kiatnya Pak? Kalau disebut tantangan, ya tantangan juga barangkali ya. Tetapi kita menjalaninya begitu saja. Ya, dalam arti kata kita mengalir. Ada beberapa hal yang menjadi kendala, kita dapat carikan solusinya. Di antaranya seperti apa generasi-generasi penerus itu lebih suka dengan tarian ini, sehingga mereka mau mempelajarinya. Kemudian apa sih manfaat yang mereka dapatkan gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar mereka latihan, untuk apa latihan ya, di antaranya mereka bisa menjadi sesuatu untuk kehidupannya atau di kegiatannya di manapun. Katakanlah dia bukan orang berkesenian, kemudian dia bersekolah atau melanjutkan pendidikannya di mana saja, itu berkesenian ini membawakan tari ini akan menjadi nilai tersendiri bagi dia. Sebagai contoh ada beberapa dengan jurusannya bukan berkesenian, tetapi dengan berkesenian ini dari rektor sampai semuanya kenal sama dia dengan berkesenian ini, dan dengan berkesenian ini juga dia lebih percaya diri, dan itu adalah salah satu nilai lainnya yang bisa didapatkan, kepercayaan diri untuk tampil di depan orang banyak dan merasa mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa datang begitu saja. Tapi yang paling penting itu semuanya adalah melalui proses-proses baru bisa sampai ke ranah ini. Iya. Baik, boleh langsung sekalian Pak untuk closing statementnya Bapak. Mungkin ada harapan Bapak sendiri bagaimana agar tarian ini bisa lestari sepanjang masa, nggak ada lagi yang namanya vakum bahkan punah Pak. Iya. Harapannya tarian ini bukan lagi hanya milik saya, bukan milik muda, tetapi ini adalah milik kita bersama. Harapannya kepada generasi muda, lanjutkanlah, pertahankan dan kembangkan dengan koridor-koridor ataupun konsep-konsep sebuah nilai ketradisian. Karena
di dalam berkesenian ini, dalam tari piring suluh ini akan bisa terlihat siapa kita. Baik, terima kasih banyak Pak sudah berbagi pandangan di obrolan budaya kita episode kali ini. Dan dari Bunda juga mungkin ada yang ingin disampaikan khusus untuk para penari dulu Bunda. Terima kasih. Selanjutnya terutama untuk pencinta seni tari. Baik. Karena tari itu adalah merupakan suatu ungkapan. Ungkapan apa yang akan diungkapkan lewat karya, lewat koreografinya. Karena tari itu adalah ungkapan, jadi rasa yang ada di roh itu ingin disampaikan lewat tari dan beragam-ragam tari. Ternyata pada saat ini kita akan menyampaikan sesuatu lewat tari Piryong Suluh. Karena tari Piryong Suluh ini yang kita tahu ini adalah berasal dari Nagari Gunung, Nagari Ketek gitu, di Kota Padang Panjang, yang pada saat ini telah meluas dia keluar gitu. Kita berpesan karena sekarang alhamdulillah RRI sudah mengupayakan salah satu upaya juga untuk melestarikannya, untuk menyimpannya, untuk mendokumentasikannya. Mudah-mudahan dokumentasi ini sampai kapanpun jangan sampai hilang. Seandainya kami berumur pendek, nanti kan RRI punya dokumentasi untuk dilihat oleh generasi penerus. Kemudian bagi generasi pencinta seni tari, terutama tari tradisi, manfaatkanlah tradisi itu sebagai pondasi, sebagai pendamen untuk melanjutkan beberapa ragam tarian, tapi jangan hilangkan Minangkabaunya. Karena Minangkabau itu punya falsafah, adai basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Jadi karena berkesenian ini adalah merupakan suatu permainan, yang namanya pemainan. Permainan ini punya resiko. Ada dua, ada positif, ada negatif. Semuanya di dunia ini dijadikan Allah, ada bumi, ada langit, ada senyum, ada tangis, dan semuanya ada berpasangan begitu. Termasuk juga untuk berkesenian ini. Ada positif, ada negatifnya. Jadi untuk positifnya kita ambil falsafah yang terkandung dalam tarian ini. Yang pertama untuk tari Piryong Suluh, memang mental ekspresi kita itu harus siap, harus dijadikan satu. Karena kita punya resiko, kepalanya punya beban, tangan dua-duanya berisi. Kemudian seolah-olah kita berdiri berjalan di pematang sawah. Pematang itu kan ada antara sawah dan sawah. Dan ini piring yang berbaris ini itu merupakan suatu ibaratnya pematang yang akan kita jalui. Jadi kita berhati-hati, kepalanya punya beban, tangannya berisi, kita memikirkan saya harus begini, saya harus begitu. Sementara di dalam tari Piryong Suluh ini banyak pesan yang disampaikan. Yang pertama, kita tidak sombong. Kenapa? Kalau kita angkuh sedikit aja, beban yang di kepala akan jatuh dia. Kalau kita tidak pegang teguh apa yang ada di tangan kita, dia akan lepas. Kalau kita tidak hati-hati berjalan di pematang, kita akan tergelincir. Jadi semuanya ada resikonya. Jadi memang kita benar-benar merupakan memiliki suatu konsentrasi yang harus kita pegang supaya kita tidak tergelincir dari beberapa hal yang akan merusak dan mencederai kita. Apalagi ini seperti tadi, itu beragam-ragam atau pecahan kaca, tidak ada yang sama itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Jadi halangan, rintangan, musibah apapun itu akan kita hadapi. Onak dan duri, bagaimana kita menyikapinya agar onak dan duri tersingkirkan, kita juga tidak akan teraniaya. Contohnya ibaratnya kita mengeluarkan rambut dalam tepung. Tepungnya tidak berserakan dan rambutnya tidak putus. Jadi ibarat itulah kita menghadirkan suatu tari itu benar-benar menyampaikan pesan yang penuh dari hati nurani agar penontonnya bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi itu barangkali falsafah yang terkandung di dalamnya, kita harus paham dengan itu. Dan kepada penari harus paham apa yang akan kita tarikan. Jadi semua konsep harus mengerti dulu. Karena di dalam konsep itu akan menghadirkan ekspresi itu sendiri. Jadi itu barangkali tadi, ya. Baik, terima kasih Bunda. Sepertinya Bunda sudah menyatu sekali dengan tarian ini ya Pak ya.
Tapi memang bertahun-tahun kan Bun sudah mendalami tarian ini. Nah, kita nggak minta pandangan Bunda lagi untuk tarian ini. Kita minta pengakuan Bunda sendiri nih. Apa sih sebenarnya yang Bunda rasakan jauh di lubuk hati paling dalam untuk tari Piriang Suluh ini? Yang sangat-sangat itu supaya tari Piriang Suluh ini jangan hilang di muka bumi. Pertahankanlah, karena di dalam tari Piriang Suluh itu tersimpan beberapa makna yang harus disampaikan ke orang lain. Dan makna itu adalah untuk si manusianya itu sendiri. Jadi untuk itu harapan kita supaya tetap utuh dan jangan disia-siakan pusaka yang telah diciptakan oleh para leluhur kita yang terdahulu. Kita berharap juga, kita berdoa juga agar beliau-beliau yang sudah terdahulu itu bisa menyaksikan pada hari ini masih tetap bermanfaat karya beliau-beliau itu. Itu yang kita doakan mereka-mereka itu. Baik. Kalau untuk generasi muda secara keseluruhan, apa yang ingin Bunda sampaikan? Berpesan untuk generasi muda, jangan bosan, jangan mengatakan lelah, tetap jalan terus, apapun itu adalah milik kita. Jadi kepada generasi muda, berjuanglah untuk berkesenian, pertahankan tradisi budaya Minangkabau. Minangkabau adalah salah satu kebudayaan yang tidak lakang dipaneh, ndak lapuk ada hujan. Itulah yang harus kita pertahankan. Kepada generasi muda, jangan bosan, jangan merasa lelah untuk selalu mempertahankan budaya kita sendiri. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda. Bapak Ya, juga terima sama-sama. kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita juga menyaksikan tentunya ya penampilan dari Sanggar Insya Aguang. Insya Allah. Untuk Sanggar salah Aguang. satu ikon Kota Padang Panjang tari Ya. Piriang Suluh. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara obrolan budaya dari RRI Bukit Tinggi, dan menutup jumpa kami akan ajak Anda untuk sama-sama menyaksikan penampilan tari Piriang Suluh dari Sanggar Aguang. Piriang Suluh tari gunung, main nanahana muda Piriang Suluh tari gunung, main nanahana muda batu sangka balantai batu, batu diam dia kasan, niai lalam mona batamu, kinilah baru sampaikan, niai lalam mona batamu, kinilah baru sampaikan. Nan kalapau kabaru angko,
nan kalapau meminum kopi, nan bagurau tengah hari nangkong, membangun budaya nan joseni, nan bagurau di siang nangkong, bangun budaya nan joseni. pesanan. Oi kari bagai dekan dengan denai pesanan. Oi nanalah pandai denai menari kelakan dengar. Oi kalu tu bagai denan dengan denai takkan